Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, terkait sudah dimulainya pembelajaran tatap muka, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menerapkan strategi dalam penanganan COVID-19. Ya, kali ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memimpin apel pembentukan penegak disiplin protokol kesehatan dan memberikan rompi secara simbolis. Pemirsa, guna menekan penyebaran penularan virus COVID-19 di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan tim Satgas COVID-19 mulai menerapkan strategi dalam penanganan COVID-19. Bertempat di halaman SDN 4 Penganjuran, pada Kamis pagi 4 Maret 2021, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwaranas bersama dengan segenap jajaran tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi melaksanakan apel pembentukan penegak disiplin protokol kesehatan sekecamatan Kota Banyuwangi. Dalam kesempatan kegiatan kali ini, Bupati Ipuk langsung memimpin jalannya apel tersebut. Selain memimpin jalannya apel pembentukan penegak disiplin protokol kesehatan, dalam kegiatan ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga melakukan penyematan atau pemakaian rompi penegak disiplin protokol kesehatan secara simbolis kepada sejumlah guru dan kepala sekolah sekecamatan Kota Banyuwangi. Mengingat pembelajaran tatap muka sudah mulai diterapkan di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dalam kegiatan kali ini, Ipuk beserta jajaran Forkopimda menyempatkan diri meninjau langsung jalannya proses pembelajaran tatap muka di SDN 4 Penganjuran. Pada saat peninjauan berlangsung, Ipuk juga melakukan komunikasi kepada sejumlah siswa yang ada di kelas. Pada saat diwawancari awak media, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan inisiatif dari pemerintah Kecamatan Kota Banyuwangi. Selain itu, Ipuk juga menjelaskan bahwasanya dengan adanya kegiatan ini, para petugas dapat menjalankan tugas secara baik. Dalam hal ini, Ipuk juga berharap agar program tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah inisiasi dari Kecamatan Banyuwangi, ya, Kecamatan Banyuwangi, di mana para teman-teman yang ada di Kecamatan Banyuwangi memiliki tekad bersama untuk mengurangi angka COVID-19. Dan memang kami harapkan ke depannya protokol kesehatan di Kecamatan Banyuwangi bisa berjalan dengan baik. Kesadaran dari masyarakat untuk sama-sama saling menjaga ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan kami berharap teman-teman yang nantinya menjadi penegak kesadaran disiplin untuk COVID-19 ini nanti juga bisa bekerja dengan baik, saling mengingatkan agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan masyarakat juga tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19. Yang dilakukan di sini bisa ditularkan di kecamatan lain ya. Dan saya juga berpikir bahwa para tenaga penegak protokol kesehatan ini juga tinggalnya tidak hanya di Kecamatan Banyuwangi, mungkin ada yang di Kabat, sekitar Banyuwangi, sekitar Banyuwangi Kota. Maka saya berharap ini juga tidak hanya sekedar dilaksanakan di Kecamatan Banyuwangi, tapi di mana mereka tinggal, ini juga harus tetap disebarkan informasi tentang COVID-19. Nah, maka cara-cara seperti ini nantinya juga mungkin bisa terus ditingkatkan, dan kecamatan-kecamatan lain juga kami harap juga bisa melakukan hal yang sama. Karena memang informasi terakhir, Banyuwangi juga masih perlu banyak bekerja keras untuk mengurangi angka COVID-19. Dan apalagi sekarang kita sudah mendekati bulan puasa, nanti ada tarawih, ya. Diharapkan nanti bagaimana kita akan bekerja sama dengan para ulama, ya. Lalu juga masjid-masjid yang ada di Banyuwangi untuk bisa tetap melakukan protokol kesehatan selama masa tarawih. Dan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita buat agar masyarakat tidak harus berbondong-bondong sholat di masjid, sehingga mereka nanti akan melakukan kerumunan. Saya berharap mobile, yang dimanapun mereka berada, melakukan
SOP dari tugas mereka. Pemberian sanksi pasti sudah kan dengan TNI Polri ya, sudah ada istilahnya tilang protokol kesehatan ya. Lalu juga setiap kita jalan, kalau naik kendaraan tidak menggunakan masker ketika ada razia juga ditegur. Nah ini juga cara-cara, intinya kita ingin bersinergi. Dengan sinergi insya Allah semuanya akan jadi baik. Sementara itu pada kesempatan kali ini Camat Kota Banyuwangi Muhammad Lutfi mengatakan, dengan adanya program ini para petugas penegak disiplin protokol kesehatan dapat menjalankan tugas secara intens serta mampu menegur kepada sejumlah masyarakat yang lalai akan protokol kesehatan. Harapan terbentuknya kader peduli, kader penegak prokes di kecamatan ini. Ada program berani menegur terhadap pelanggar-pelanggar kesehatan. Artinya kalau menegur itu kan harus lengkap dengan performanya. Karena kalau tidak, memang kamu siapa? Negur-negur gitu. Kamu siapa? Negur-negur. Tapi kalau sudah dibuatkan SK, kemudian dibuatkan rompi seperti ini, dan itu bukan hanya di sekolah. Soalnya kadang-kadang antar guru aja sungkan. Sungkan. Kemudian apalagi di pasar, kemudian tadi ada pelaku-pelaku ekonomi juga ada, pelaku-pelaku bansos juga ada. Harapannya di semua elemen masyarakat, termasuk kita sudah kerjasama dengan teman-teman dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ada kader-kader penegak disiplin protokol kesehatan. Karena dengan kedisiplinan harapannya proses pencegahan penyebaran COVID akan cepat kita lalui. Sebenarnya ini kan bentuk inovasi, jadi tidak ada surat. Jadi inovasi kami Satgas ini yang dari saya, Pak Kapolres dan Ramil, Kepala Puskesmas, kemudian teman-teman sektor pendidikan, guru-guru berinovasi bahwa untuk menegur ini memang harus dibutuhkan petugas khusus. Jadi sekolah masing-masing 2. Karena antar guru kalau tidak ditunjuk sebagai penegak disiplin ya dia tidak akan dihiraukan dengan guru yang lain, apalagi di pasar, apalagi di pelaku-pelaku ekonomi, di kafe. Nanti akan semua komen masyarakat akan, ini sudah sekitar 150-an. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Patroli gabungan KPH Banyuwangi Selatan bersama unit Resmob Polresta Banyuwangi mengamankan ratusan kayu jati gelondongan. Ratusan kayu jati yang hendak dikirim ke Pasuruan menggunakan truk tersebut berhasil dihadang petugas lantaran diduga tidak melengkapi dokumen resmi. Pemirsa, patroli gabungan KPH Banyuwangi Selatan bersama unit Resmob Polresta Banyuwangi Selatan Rabu malam berhasil mengamankan 1 truk muatan kayu jati yang diduga hasil penjarahan hutan perhutani. Menurut WKADM KPH Banyuwangi Selatan, Muhlisin Sabarna menyampaikan pengamanan 1 truk yang mengangkut kayu jati yang diduga hasil penjarahan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan ada sebuah truk yang mengangkut kayu jati ditengarai tanpa dilengkapi surat dokumen sah. Kecurigaan warga tersebut kemudian disampaikan ke petugas. Dari info masyarakat itulah, tim patroli gabungan bersama unit Resmob Polresta Banyuwangi Selatan langsung melakukan penghadangan truk dan dilakukan penggerbekan. Penggerbekan yang dilakukan di Jalan Desa Sambi Mulyo, Kecamatan Bangurjo, pada Rabu malam 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia bagian Barat ini tidak sia-sia. Petugas berhasil mengamankan 275 kayu jati gelondongan dengan volume 5.817 meter persegi tanpa dilengkapi surat dokumen sah. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan sopir dan kernet pengangkut kayu jati gelondongan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kayu tersebut. Keduanya yakni Burhan, 54 tahun, warga Rejo Agung, Desa Sumber Agung, dan Kuswanto, 46 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Kandangan, Kecamatan Besagaran. Oleh petugas, barang bukti berupa kayu jati batangan yang rencananya akan dibawa ke Pasuruan tersebut beserta 2 orang kernet dan sopir truk diamankan petugas guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kita sekitar jam 6 sore itu kan mendapat informasi dari masyarakat kalau akan ada keluar kayu yang memuat indikasi kayu ilegal, sehingga pada saat itu kita langsung berkoordinasi dengan Resmob karena posisi
kendaraan itu berada di jalan raya waktu itu. Kami bersama-sama dengan Resmob Banyuwangi kita melakukan pencegatan, Pak. Setelah itu kita cek dan memang disinyalir ada kayu, antara kayu dengan barang di dengan surat yang dibawa itu perlu kita cek, Pak, untuk divalidasi kebenaran. Informasinya kayu ini akan dibawa ke Pasuruan, Pak. Pasuruan. Dan di dalam kendaraan itu ada satu sopir dan satu pengawal. Nah, untuk sementara kita amankan untuk proses lebih lanjut. Jadi nanti Reskrim akan segera memproses dibantu oleh rekan-rekan dari Perhutani. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita berikutnya, pengrajin alat pertanian secara tradisional ini dapat menghasilkan alat yang berkualitas. Profesi pandai besi yang ia geluti sejak kecil merupakan warisan dari sang ayah. Pesanannya pun tidak hanya di daerah Banyuwangi saja, namun hingga wilayah Bali. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, memberikan dampak menurunnya pesanan. Pemirsa, pengrajin pisau atau alat pertanian yang sering disebut dengan pandai besi, membuat pisau dengan tangan, dibantu alat bantu tradisional seperti tungku untuk memanaskan baja, memipihkan dan menempal besi dengan tenaga manusia. Seperti halnya warga Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuru ini misalnya, yang tengah membuat dan memperbaiki alat pertanian seperti pisau, sabit, dan cangkul. Sejak puluhan tahun lalu masih saja ia lakukan, lantaran pekerjaan pandai besi ini menjadi penopang kebutuhan ekonomi keluarga. Tempat kerajinan ini pun merupakan warisan dari sang ayah, yang ia geluti sejak kecil dengan membantu ayahnya. Ialah Miss Nadi, yang juga dibantu anaknya ini sudah puluhan tahun ia geluti, meskipun sulit dan mengeluarkan banyak tenaga, tetap saja ia menjalani lantaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak sederhana dan gampang untuk menghasilkan alat tersebut seperti yang diinginkan oleh pemesan. Butuh waktu yang panjang saat proses pembuatan tersebut, terutama dikerjakan secara tradisional alias diproses secara manual dengan alat-alat yang sederhana. Kesederhanaannya itu pun dapat menghasilkan kerajinan pisau dan sabit yang berkualitas, hingga pelanggannya yang datang tidak hanya di lingkungannya saja, bahkan seluruh wilayah Banyuwangi hingga Bali dapat memesan kerajinan pisau miliknya. Miss Nadi, salah satu pandai besi, mengatakan menjadi pengrajin pisau atau alat pertanian ini digeluti sejak ia masih kecil. Profesi ini merupakan warisan dari sang ayah dan ia teruskan sampai saat ini. Pekerjaan ini pun menurutnya sebagai mata pencaharian ekonomi keluarganya. Namun, saat ini sangat disayangkan lantaran di masa pandemi COVID-19 ini, pesanan yang ia dapat mengalami banyak penurunan. Ia pun berharap dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar menjadi maju. Dengan demikian, ia pun berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dari temurun-temurun, dari ayah saya. Saya mulai kecil, mulai belajar udah di Pandini. Ikut ayah terus. Selain Sabit, ya pokoknya pesanan orang itu proses itu bisa wis pasti ya. Apa jampi, songgon, bilangnya insya Allah ada. Bali ada banyak menurutnya. Ya, harga sabit 60 gitu. Bisa lihat, kalau bisa lihat besar kecilnya gitu. Bawa sendiri bisa, dari saya bisa. Kalau servis 20 harganya itu. Bantu anaknya kadang-kadang itu, kalau ringan ya enggak sendirian. Ya kepinginnya kepingin maju. Peralatan itu kan kurang canggih. Iya, manual. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan Sampai jumpa.